Dan kita punya pengalaman menarik berdua. Sebenarnya ini sangat amat memalukan. Memang pada saat itu. Akhirnya dipepet lah. Dipepet sama 2 orang, ya kan? Orang timur, naik motor. Dah, aduh kata gue kena begal ini. Masa gue orang Priok. Kata gue masa gue orang Priok kena begal. Terus jadi ada yang mau casting. Yang pertama rulesnya adalah kalau ngomongin Cimahi, Unjani ya. Unjani itu kota pertama. Oh, pertama yang kota pertama hujan. Yang kemarin itu lagi rame nih. Ini ada kejadian yang kemarin bikin di TikTok, di TokTok itu apa tuh namanya? Kamu pakai apa ya? Pakai musiknya musik lagu Sunda gitu terus kamu iya, makanya tuh cowok Bandung. Jadi melebar ya, jadi ngomongin cowok. Lanjut Agia, Agia apa kabar? Baik. Agia ini teman-teman disclaimer. Agia ini salah satu orang yang menjadi pernah menjadi kaki-kaki aku dalam mengejar cita-citaku. Gitu. Yeah. Jadi dulu Agia tuh sama aku, kita punya base camp. Terus Agia tinggal di sana Ciganjur. karena kakaknya manajer aku. Terus Agia ini sering nganterin aku casting. Dan kita punya pengalaman menarik berdua. Sebenarnya ini sangat amat memalukan. Memang pada saat itu masa-masa kita berjuang. Masih ingat Agia? Masih ingat. Pasti Cynthia juga masih ingat. Masih lah. Masih ingat. Cuman penasaran. Cuman waktu itu setelah kejadian itu kita nggak sempat ketemu lagi. Kan? Iya. Jadi pas kejadiannya itu aku pakai ini kan, pakai motor, terus pakai sweater orange memang. Dari Ciganjur kita masuk lewat ini pinggir Sudirman. Taman Anggrek. Iya, lewat Sudirman tuh. Ya kan? Gatot Subroto pas Taman Anggrek mulai ada yang mengejar. Iya. Tapi Cynthia pasti belum ngeh di situ ada yang ngejar. Iya. Aku udah ngeh di situ ada yang ngejar. Jadi gini, intinya adalah kita punya punya pengalaman yang tidak mengenakan Di masa perjuangan. di masa perjuangan itu. Jadi kita diberhentiin debt collector. Gara-gara manusia ini saya jadi trauma. Saya melihat mata-mata tajam menatap saya di depan Taman Anggrek. Kata gue, kenapa nih orang Ambon natap terus gitu kan, kayak bodo amat lah. Jalan. Di belakang Taman Anggrek. Iya, di pinggiran ya kan. Kita mau ke Cinemark. Kebun jeruk belakang situ. Akhirnya dipepet lah. Dipepet sama 2 orang, ya kan, orang timur, naik motor. Dah, aduh kata gue kena begal ini. Masa gue orang Priok. Kata gue masa gue orang Priok kena begal. Terus dan yang bikin shocknya itu kita kan diberhentiin di pinggir jalan. Orang-orang tuh pada kayak bodo amat, kayak nyuekin gitu, kayak anjir, gue udah mau dibunuh. Kayak gitu. Lihat cuma pada cuek iya, ya. Cuek. Terus dia ngeluarin kartu tanda pengenal, ya, ID gitu kayak. Apaan sih maksudnya ini, kok debt collector? Nggak jadi begal. Iya kata gue. Wah, yaudah kata Agia. Tapi tolong anterin ini adik saya gitu kan, anterin dulu ke tempat ini. Udah tahu? Gue bonceng 3 anjir. Biar gak kemana-mana naik motor itu bonceng 3 dianterin. Terus si Agia dibawa sama orang-orang itu. Gue cuma takut Agia tuh dibunuh. Pada saat itu. Sumpah, tapi alhamdulillah sampai sekarang dulu masih 2015 sehat ya. Itu kan. 2015 iya, masih ini aku, lagi kelas berapa ya? SMA aku ya? SMA kelas 2. Lagi pengen casting sinetron. Baru naik kelas 2 deh kayaknya. Baru naik kelas 5 bulan kan kita bareng tuh iya. Juni sampai Novemberan. Aduh, itu bikin trauma sih. Jadi aku setiap ngeliat orang-orang yang matalang gitu, aduh, enggak, motor gua cash. Motor gua cash, alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya itu sejarahnya itu cash. Cuma karena terjadi sesuatu kita sekolahin itu. Oh, disekolahin. Iya, ya udah akhirnya aku nelpon Kang Garat. Kang Garat, ini kasihan Agia, aku takut Agia diculik nih. Duh, gimana ini orang? Ya udah aman Cynthia tuh aman gitu. Gue jadi nggak mood casting. Iya. Gue jadi nggak mood casting. Ya udah. Gitu doang. Terus terakhir tuh, Cynthia, kamu di sini turun ya. Kamu nanti ke dalam. Ketemu Mas Willy.
Kayak doang Willy. Kata gue sih kenal Nanti tuh. kamu pulang pakai apa? Pakai online katanya gitu. Bener ya? Iya. Aku mau ke sana dulu ke utara, ke barat, ke barat ujung. Udah deh. Terus telepon, Cynthia udah mana? Udah nyampe rumah, udah dipakai online. Berjuang memang waktu itu. Singkat ceritanya pokoknya kita ada Berarti ya, di itu- masa-masa merintis lah gitu. Iya, lagi kelas acting. Kelas acting. Itu terus traumanya berapa lama itu? Gue kan emang anaknya traumaan ya. Jadi nggak casting tuh berapa lama? Oh enggak, tetap casting. Casting iklan. Enggak casting sinetron. Kalau itu kan casting sinetron, terus iklan-iklan aja kan sampai Iya. lulus. Lulus terus sebelum lulus itu ditawarin syuting anak jalanan dari promo. Iya. Anak jalanan anak langit soalnya. Anak jalanan bungkus, anak langit nyari pemain dari awal, harusnya aku Iya. salah satu dari mereka. Tapi karena aku ngajuin schedule UN aku, terus ujian sekolah praktek dan lain-lain, mereka nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah, bukan rezeki. Saya juga dari situ udah lama nggak ketemu lagi sama Mas Diva. Terakhir sama Mas Diva itu Januari awal terakhir ketemu, belum ketemu lagi sih. Masih kenal sih lumayan. Iya. Ini by the way kita lagi ngomongin dunia percastingan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini jadi gitu. Jadi ada yang mau casting, yang pertama rulesnya adalah ketika casting kita itu dibayar, bukan membayar. Karena gue pribadi pernah ngerasain ini yang yaudah bayar 7 juta dulu nanti kita buatin film, itu bullshit, gak ada kayak gitu. Jadi siapa nggak tahu ada. kan ada yang mau ya. Iya. Jadi memang casting kita dulu nggak pernah ada bayar-bayar ya. Betul. Jadi kalau memang ada yang bayar-bayar sih agak aneh sih. Iya, jangan diterusin gitu. Terus apa sih yang kemarin ada suasana di Cimahi, anak-anak Cimahi di Unjani ya kemarin kan, anak-anak Cimahi kayak gimana tuh? Itu tadi udah kita kelas balik Ngalor review. ngidul ya. Jadi ibaratnya saya pernah menjadi ojeknya Cynthia. Kagak. Tapi Tadi memang bayar. seru sih, seru. Sampai kita juga ke Priok. Saya tahu Priok itu gara-gara ada Cynthia di sana. Kalau nggak ada Cynthia di sana, nggak pernah tahu yang namanya situasi Priok itu. Betul. Sampai ke sana. Kalau Alhamdulillah. ngomongin Cimahi, Unjani ya. Unjani itu kota pertama. Oh, pertama yang Kota pertama hujan. Kita nyari puasa dingin. Nyari apa sahur di warteg sahurnya. emang acaranya jam berapa mulainya? Enggak, ini kan aku dari Udah duluan. sebelumnya duluan karena biar istirahat dulu sama Kang Garat. Dan aku kan shock ya, di Jakarta tuh gampang banget nyari makanan walaupun jam berapapun. Iya. Tapi ke Cimahi, Kang, aku nanya ke Kang Garat, Kang, ini kotanya yang mana ya? Gitu. Ini kota ini apa? Balai kota ya, Pak? Pemkot. Ini Pemkot di sini kata. Oh, nggak ada makanan yang buka, cuma warteg. Betul. Jadi ya udah, akhirnya makan warteg di Benar. situ. Jadi warteg paling dekat di situ yang 24 jam ada. Ya Kalau udah, yang akhirnya lain makan nggak ada. kan warteg, baru balik. Akhirnya di sore harinya kita ke Unjani. Pertama kalinya juga sih ya datang main agak lama di Cimahi karena biasanya kalau touring cuma lewatin aja tuh dari Jakarta lewat Cimahi doang, habis itu lanjut ke Bandung kan. Kalau menurut aku sih Cimahi nih gak ada lampu merahnya ya. Bener banget. Fun fact gak ada, Iya. gak ada lampu merahnya ya. Iya, emang. iya. Jadi kayak ya udah jalan terus, Iya. jalan terus. Makanya kita pernah dapat predikat juara penghargaan lalu lintas terbaik. Oh gitu, keren. Iya, karena mungkin si traffic light-nya kuning semua. Kedip-kedip ya. Tapi itu memang akhirnya mungkin karena kuning-kuning nggak ada kemacetan. Itu seru. Terus Bandung juga tadi rame terakhir ya. Bandung rame walaupun ya hujan ya. Hujan. Jadi agak sedikit ngepres kayaknya orang-orangnya juga. Tapi rame, aku suka spirit mereka lah. Ya sampai terakhir Sampai penuh terakhir. nggak bubar. Betul. Yang kemarin itu lagi rame nih. Ini ada kejadian yang kemarin bikin di TikTok, di TokTok itu apa tuh namanya? Kamu pakai apa ya? Pakai musiknya musik lagu Sunda gitu terus kamu. Tapi rambutnya satu diurai satu dipotong. Itulah. Tapi itu viral banget.
itulah rahasia dapur sebenarnya. Alias saya bikin videonya emang yang satu rambutnya digerai, satu video full rambutnya digerai, terus satu video full lagi rambutnya dikuncir. Terus ngeliat transisinya emang lebih smooth yang pilihan-pilihan footage-nya ya. Itulah yang udah saya posting itu. Aku posting di situ. Jadi kalau dibilang lepas kuncir lepas enggak, emang bikin 2 video sebenarnya. Cuma cut-nya aku bikin kayak gitu. Awalnya emang ini lagu muter-muter di pala mulu. Ini lagunya Om Dul Sumbang. Yang mana sebenarnya dari kecil juga mama, aku tuh kalau ada yang ngomong gini, kan kameramen di Aman Awali namanya Pak Dul ya. Aku tuh sering ngeledekin dia, "Weh Dul Sumbang." Gitu. Terus kayak gak nyangka gitu. Sekarang postingan itu ada di Instagramnya Om Dul Sumbang kan. Jadi kayak satu penghargaan lah, karena aku juga tumbuh dan berkembang sama mayoritas orang Sunda. Di Subang juga, kalau nggak salah ada yang namanya Iko ya. Iko tuh kayaknya ada sangkut pautnya sama Om Dul Sumbang kali ya. Lagunya dulu gini, wah ya na jengkol deui ya gitu, wah ya na gitu. Emang dari kecil sebenarnya ya nggak terlalu awam, tapi tahu lah Om Dul Sumbang. Pas ini emang yang nge-trigger tren di TikTok. Awalnya kayak ana sabjiganu kabedilku. Awalnya nggak masuk di otak aku. Jang Jawo kan. Awalnya nggak masuk, tapi kok lama-lama di pala muter-muter terus ya nih, kok jang jawokan. Udah lah bikin gitu, jang jawokan mulu. Iseng aja bikin, bikin. Terus karena nyoba lighting baru juga, jadi kayak oke. Udah posting, nggak punya ekspektasi apapun. Sampai akhirnya di repost. Aku kan tadinya nggak mau ngepost di Instagram. Karena ya emang itu memateri TikTok banget lah kalau kata aku. Sampai akhirnya diposting. Kak posting dong, banyak tuh yang minta, Kak posting dong, ini diposting orang loh, kata dia gitu. Dan viewersnya lumayan besar lah ya di Reels gitu. Dan ya udah akhirnya ya udah posting aja gitu. Tapi itu benar, maksudnya impact viralnya itu sampai kerasa di kita anak-anak muda di lingkungan aku, di circle aku. Pokoknya sampai teriak-teriak, pengen ketemu. Emang ya kemarin itu loh yang postingannya. Tapi versi dia yang ketangkapnya, mungkin kan beda-beda nangkapnya. Dia nangkap, itu yang jadi cowoknya ganteng, pas jadi ceweknya cantik. Jadi yang dia tangkap itu, emang namanya juga anak muda kan. Iya, tapi nggak masalah sih orang mau nerimanya seperti apa kan. Tapi kalau mau diceritain ya tadi aku udah bercerita sebenarnya kayak gitu. Karena emang aku juga konsep video kan emang beberapa video tuh kalau kalian perhatiin juga emang kayak gitu. Emang aku suka transisi. Padahal itu ada alasannya kenapa. Karena kadang-kadang aku nggak hafal. Jadi kayak satu line gitu sebenarnya mah itu Iya benar. Gitu. Terus aku tuh ya inget lagi nih review dulu. Cynthia ini yang aku lihat dulu itu termasuk orang yang punya daya juang yang tinggi dan keseriusan yang tinggi. Dulu nggak terlalu banyak ngomong, lebih banyaknya melakukan. Jadi kalau lagi kita kelas acting tuh, Cynthia tuh nggak banyak ngomong tapi serius itu. Dipancing nangis berat juga awal-awal kan. Tapi akhirnya bisa set. Terus bagaimana dia transisi dari nggak terlalu pede jadi bisa jadi pede, itu kayaknya aku masih inget tuh momen-momen itu tuh. Sampai tapi Agi kan ngikutin aku dari dulu. Ada nggak yang berubah dari aku? Nggak ada. Itu tadi. Terus melangit, tetap kaki di bumi. Itu sih yang hebatnya. Ya maksudnya kan kalau orang-orang nih, aku kadang-kadang komennya gini, kok sekarang makin ditomboy-tomboyin ya? Terus kayak aku kayak enggak, emang gini bener asli. Ini dari nolnya emang begini. Nggak mungkin begini. Karena mereka image-nya ngeliat aku di FTV terus sama Habibah, mereka nggak punya ekspektasi aku yang kayak udahlah gini. Padahal keseharian aku selalu nanya, emang gue berubah ya? Sampai suara aja tuh dipermasalahin. Kayak suaranya nggak usah diberat-beratin. Nyet, dari gue SMP suara gue begini. Gitu. Tapi itu waktu itu yang ini pun ngobrolnya kita zaman dulu. Jadi Cynthia pernah curhat juga kan.
Aku tuh karena nggak pede. Suara aku tuh kok ngebas ya. Itu di tempat casting. Bener. Dan dia tuh curhat, kenapa ya? Aku tuh agak nggak pede karena suara aku tuh ngebas kayak gini, nggak kayak yang lain. Tapi justru mungkin itu karena awal, tapi setelah diproses kan ternyata berkah juga dari situ. Jadi memang aslinya dari nolnya Cynthia memang begini. Dan dari gaya, dari style, feminim tapi ke tomboy-tomboy memang dari dulu ngebas suaranya emang gini, nggak ada yang berubah. Aku inget sih Yang itu. paling hebatnya adalah ininya sih, ngebuminya nih. Boleh. Ini juga buat bekal buat khususnya buat aku juga nih. Cynthia yang nyapa duluan ke saya, Agia, dan mama pun yang nyapa ke saya, Agia, setelah sekian tahun nggak ketemu Iya waktu dong, itu. kita tetap Iya. pasti ingat Agia pasti. Karena ya tadi aku bilang ngerintis dulu Agia juga nemenin gitu kan. Kayak, tapi kalau yang aku bilang, aku masih inget juga lagi adegan-adegan yang, aduh aku tuh nggak pede deh suara aku kayak gini, aku nggak bakalan dapat pemeran utama kalau nanti kayak suara gue berat, terus gue bakalan jadi antagonis terus kayak nih gitu. Gak bisa aku yang acting sayang. Ingat nggak? Ini nggak cocok sama suara gue. Terus ada acting yang kamu disuruh nangis. Berat dulu karena kan diajarin sama si Bunda. Dulu ingat kan coach aku acting namanya Bunda. Cynthia tuh terlalu nutup. Sampai akhirnya aku baru bisa rilis itu di kelas acting lagi sama Om Norman, dan bisa rilis banget yang lagi juga sama almarhum Om siapa ini namanya, sama almarhum satu tuh sama Om Aji. Baru bisa, oh ya udah dilepasin dulu semuanya gitu. Tapi hebatnya ini sih, yang dicurhatinnya itu kayak suara ngebas. Jadi ingat banget itu, kok nggak pede ya begini. Tapi justru memang berkahnya di situ. Iya. Salah satunya. Aku sebenarnya nggak malu sih, maksudnya nggak protes juga tentang suara aku, tapi lebih yang kayak gimana ya jalan keluarnya, tapi akhirnya Allah kasih ini loh. Dan emang di salah ini satu tempat casting pernah dikomentarin juga. Iya. Suara kamu kok berat banget, katanya bisa dibikin halus nggak? Dan nggak bisa. Tapi akhirnya kayak ya udah Allah kasih kan, enggak, emang ini karakter lu. Iya. Nggak perlu ada yang ditakutin, nggak perlu ada yang jadiin ini aib gue nih karena suara gue gede gitu, enggak sih. Sekarang aku jadi ngerasa lebih confident aja. Nah, itu tadi daya juang, terus memang nggak berubah juga. Daya juang, yang paling penting daya juang dan nggak berubah. Sama sikapnya gini. Dari dulu kayak gini. Diem, ngomong, tapi ya kalau udah saling ceng-cengan ya ceng-cengan aja. Betul, kita kan gitu. Terus kemarin sempet juara juga tuh. Aku ngikutin kan. Apa yang perlombaan itu? Media class. Juara kamu nih, juara bulu tangkis ya? Iya. Ikutannya apa aja? Bulu Apanya tangkis nih? ikutan. Utang ikut, volley, Sepak bola, basket. Itu yang ketemu Abizar itu pas lagi apa? Futsal. Yang futsal. Mini soccer. Itu juga rame banget ngobrolin Abizar. Iya. Sebenarnya bentuk mukanya udah agak mirip-mirip sih, makanya netizen semuanya pada setuju. Dan seru banget waktu itu obrolannya. Dan aku pernah ketemu Abizar sih, cuman nggak nyapa di Bandung, di salah satu tempat. Dia humble banget kok orangnya. Iya, ya bisa diajak ngobrol sih, cuman waktu itu lagi rame aja. Iya. Abizar. Oke, Cynthia rencana di Bandung. Apa? Di Bandung sekarang stay. Kenapa? Berapa lama? Kayaknya bakalan 4 harian kali ya. 4 harian ya. Ngajak mama. Mama tuh kan suka staycation gitu kan. Sama emang mama kakak ipar sama ponakan aku tuh suka banget sama Bandung gitu. Karena mungkin cuaca Bandung kan sejuk ya. Sedangkan di Jakarta sebaliknya. Ditambah makanannya enak-enak gitu. Ketiga emang Bandung ini jadi salah satu tempat pelarian aja sih buat kami warga Jakarta khususnya gitu. Untuk apa? Refresh. Iya, refresh. Oh, kata anak zaman sekarang mah healing. Healing, cenah gitu. Healing cenah. Nggak ada rencana ketemu ini Om Dul. Ada Om Dul. Lamun lain. Kalau diundang mau. Iya. Ya,
Om Dul. Soalnya aku takut so asik, aku kayak, hai Om. Om Dul. Keluarga aku yang Subang ngefans Om. Iya. Lagu Runtah itu kan. Mantap. Oke. Ya, itulah sekilas. Jadi ini juga baru pertama kali lagi sama Cynthia. Berapa kali aku sih yang minta. Pengen dong ngobrol sama Cynthia gitu kan. Kemarin waktu di Cimahi nggak keburu. Terus pas di Cimahi aja 2 kali deh kayaknya nggak sempet terus. Alhamdulillah sekarang makasih banget loh. Sama-sama. Di sela-sela kelelahannya masih Ini bisa udah lama banget sih sebenarnya, bisa nggak sih cepetan ini? krik 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 krik. Aman aja. Dan 4 hari di Bandung, mudah-mudahan Sikara Rasep eta Apa tuh artinya? di bulan Ramadan ini Sikara Rasep eta ada berkahnya. Oh, gitu. Kan cenah anak Bandung ngararenteng. Ada teksnya di bawah ya kalau nggak ngerti. Di Bandung 4 kali di bulan Ramadan, mudah-mudahan berkah ya. Amin, Lagi amin, makan. amin. Mama. Kenapa? Kenapa gitu? Maksudnya itu jodoh ya? Iya, mungkin berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Apakah jodoh ke orang Bandung? Aku pikirkan dulu. Iya. Nanti ke mama kayaknya. So far sih, mamaku juga janda sih ya. Canda papa, yatim pride, yatim. Jadi pas datang ke mama, ini mau ke mama, mau ke Iya. ini. Jadi kamu pilih anaknya atau mamahnya? Gitu. Cynthia, makasih banget Sama-sama waktunya. aja. Wilujeng istirahat alias selamat beristirahat. Siap. Selamat menikmati suasana Bandung yang sejuk dan menyenangkan. Amin. Mudah-mudahan terhibur dan kembali bertempur lagi di Jakarta, di Indonesia Nusantara ini. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Nonton terus Knalpot, baru lagi mulai setelah lama kita berlibur. Knalpot namanya. Knalpot. Ini lucu. Apa tuh? Knalpot. Knalpot. Giastara Production channel YouTube-nya. Panjangannya? Giastara Enggak, Production. knalpotnya? Knalpotnya kenalan lewat podcast. Ide Walaupun udah pada kenal sih sebenarnya, tapi ya apa ya, kenalan lewat podcast, knalpot. Nah, itu yang cari-cari yang keren. gampang di. Siapa itu yang buat? Kami dari ini dapat ilham. Set. Tapi Giastaranya juga ada artinya. Apa? Giastara juga ada artinya. Apa artinya? Bahagia semesta Nusantara. Anjay, gila. Ya Keren, sukses buat Giastara dan Knalpot. Semoga setelah dari kenalan sama Cynthia bisa kenalan sama yang lain-lainnya yang lebih bermanfaat, yang lebih berkualitas. Amin. Dan pastinya punya impact positif lah buat kita Amin, semua amin, gitu. Oke, mau ada pesan lagi buat teman-teman di rumah, di apa namanya, teman-teman Giastara, Knalpot, khususnya anak-anak muda. Sayangi ibumu. Dah, itu aja. Sayangi ibumu. Betul. Yang nggak punya ibu? Jangan ibu yang lain, Iya. bapak aja. Kalau nggak yang wali. Wali. Yang ngurus. Ntar pasti ada yang komen gitu tuh. Iya pasti. Kalau nggak punya ibu gimana? Jangan adu nasib, gue juga yatim. Oke, makasih semuanya. Cynthia, makasih ya. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Assalamualaikum. bye.